Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Farudin dalam acara Ngopas, Ngobrol Asik Pengawasan. Semoga di masa pandemi ini sahabat Bawaslu semua masih diberikan kesehatan dan terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang sebentar lagi akan kita laksanakan tahapannya, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih atau mutarlik. Nah, seperti apa langkah strategi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu, kemudian terkait dengan masa pandemi ini aturan yang harus ditaati atau arahan seperti apa untuk jajaran Bawaslu ketika melakukan pengawasan di lapangan. Telah hadir di tengah-tengah kita anggota Bawaslu DIY, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Amir Nasiruddin. Selamat sore Pak Amir. Selamat sore Mas Udin. Ya. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita ngobrol santai aja Pak. Ya. Jadi bisa pada lepas maskernya ya. silakan. Ya. Mana Mas Udin? Jadi ini Pak, kita sebentar lagi tanggal 15 sudah melaksanakan coklit ya di jajaran KPU, di TPS-nya sudah melakukan coklit. Nah, untuk Bawaslu sendiri itu pengawasannya seperti apa Pak? Atau kita mulai dari definisi dari mutarlik seperti apa Pak? Ya. Untuk sahabat Bawaslu. Ya. Mutarlik, coklit atau pencocokan dan penelitian. Ya. Ini adalah tahapan dari Pilkada Serentak 2020. Jadi ada banyak tahapan. Nah, tahapan termasuk tahapan yang utama dan ini cukup panjang, menguras tenaga dan melibatkan banyak pihak. Ini adalah terkait penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Jadi ini dalam rangka menyusun data pemilih. Jadi dari pendaftaran, kemudian coklit. Nah, di proses coklit inilah penyelenggara dalam hal ini KPU akan melakukan kerja-kerja besar dan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses itu. Nah, dalam tahapan ini ada 4 prinsip yang paling utama, yaitu adalah bagaimana daftar pemilih ini akurat. Jadi tidak ada lagi kesalahan penulisan nama atau data. Kemudian mutakhir, mutakhir itu memang yang paling terkini. Jadi data yang paling terkini yang diupdate. Jadi bukan out of date. Selain mutakhir adalah komprehensif. Komprehensif ini memastikan melihat data secara keseluruhan itu mana yang MS harus masuk, yang TMS tidak boleh masuk dalam data pemilih. Kemudian transparan, terbuka untuk berbagai pihak menerima masukan dari berbagai pihak untuk agar data ini betul-betul dapat digunakan sebaik-baiknya. Ya. Itu tadi gambaran besarnya Pak ya? Ya. Pada saat tahapan mutarlik ini. Nah, lalu seperti apa Pak strategi pengawasan kita ketika nanti di lapangan Pak? Secara PKD Pak ya, pengawas urutan dan bisa menjalankan itu. Ya tentunya kita pertama memberi bimbingan teknis jajaran pengawas, selain juga membekali perlengkapan alat kelengkapan ini karena kondisi pandemi, standar protokol COVID, ada masker, kemudian
face Face shield, shield. ya face shield, Ya, lindung wajah. lindung wajah. Nah itu dikenakan selama menjalankan pengawasan. Nah di lapangan nanti teman-teman jajaran pengawas itu akan dilengkapi dengan alat-alat kerja, ya, bisa dikenal AKP, alat kerja pengawasan, di mana alat kerja ini memastikan petugas PPDB, ya, petugas pendaftaran data pemilih atau petugas pantarlih itu menjalankan fungsinya sesuai tata cara yang sudah diatur. Jadi mereka memastikan coklit, ya, coklit door to door dari pintu ke pintu, ya. Ya. Kemudian mereka juga memastikan memeriksa elemen data dari NIK, nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, semua elemen yang ada di identitas kartu tanda penduduk elektronik itu dicek. Lalu masyarakat ketika dicoplit mereka juga tanda tangan Pak di sana. Iya. Artinya mereka sudah dicoplit gitu ya. Sudah dicoplit itu prosedurnya ya paling utama mereka didatangi, kemudian memeriksa dokumen. Nah kalau kondisi pandemi ini memang tidak dianjurkan masuk ke rumah, ya. Cukup bisa di teras rumah, ya. Tetap menjaga jarak, ya, physical distancing. Nah itu nanti diperiksa dokumen-dokumen KK, KTP, dan nanti PPDB akan mencocokkan dengan formulir AKWK. Nah, itu cocokkan dan diteliti. Ini mungkin yang tidak kalah pentingnya lagi Pak, untuk potensi masalah Pak, potensi masalah yang kemungkinan akan timbul atau muncul pada saat tahapan ini, dan sekaligus bagaimana jajaran pengawas itu untuk menyikapinya Pak. Ya, tentu masalah yang dihadapi adalah satu kondisi pandemi ini. Ini sudah menjadi masalah bersama. Kalau ya kita berharap sih tidak terjadi, ya. Tetapi ada di beberapa daerah ini ada zona merah, kuning, dan hijau. Nah, untuk daerah-daerah zona merah ini problem tersendiri. Tentu secara psikis orang ada rasa khawatir, ya, masuk ke zona merah ini. Apalagi mencoplit masyarakat yang sedang terkena virus COVID-19. Ini juga problem sendiri. Nah, tapi jajaran PPDB sudah dibekali juga, pengawas kita juga sudah dibekali bahwa keamanan, ya, dan kesehatan itu diutamakan. Harus tetap protokol, ya, menerapkan protokol secara disiplin. Nah, potensi masalah lainnya adalah masyarakat itu kadang tidak bisa langsung ditemui, rumahnya kosong. Ada juga potensi lain itu kalau datanya tidak akurat. Jadi formulir AKWK sebagai bahan utama untuk mencoplit itu ketika di lapangan tidak sesuai. Kadang maka ditemukan setelah dicoplit ternyata pemilihnya sudah meninggal. Setelah didatangi malah pemilihnya nggak ada nama itu ditemukan di alamat, atau biasa kita kenal pemilih siluman, ya. Atau ada elemen yang berbeda, ini jenis kelaminnya laki-laki, setelah ditanya ini cantik. Wah, ini juga ada problem di elemen data. Itu masih potensi masalah yang akan dijumpai. Nah, itu sudah ada prosedur untuk perbaikan, nanti diperbaiki, dicatat di formulir apa oleh PPDB. Nah, ini yang perlu dipastikan oleh jajaran pengawas, bahwa kalau ada problem kesalahan penulisan, ya, atau data yang tidak sesuai, perbaikannya nanti dicatat di formulir apa itu sudah kita. Untuk pengawas sendiri nanti mungkin hasil pengawasnya itu dituangkan ya Pak di form A sendiri. Pengawas ada alat kerja. Nah, alat kerja pengawasan ini menjadi lampiran, ya, dalam menyusun formulir
pengawasan atau biasa dikenal formulir A, ya, form A. Nah, form A ini menulis semua kinerja pengawasan, ya, selama sehari. Nah, kemudian AKP, alat kerja pengawasan ini lampirannya, karena di AKP ini ada data-data yang harus dicatat, ada hasil-hasil amatan yang memang sudah terstruktur apa yang harus diisikan. Nah, mungkin selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang mungkin penting harus diketahui oleh masyarakat umum ketika mereka dicoplit, nah didatangi oleh petugas PPS untuk dicoplit, seperti apa Pak? Ya, yang harus diketahui adalah bahwa petugas PPDB atau Pantaleh itu menggunakan seragam khusus, ya, seragam PPDB, menggunakan topi, ya, ada perlengkapan pakaiannya khusus, kemudian tanda pengenal, ya, itu semua sudah lengkap. Bila ada orang tidak menggunakan seragam, tidak menggunakan tanda pengenal, masyarakat silahkan menolak, boleh menolak untuk tidak dicoplit, karena standarnya mereka ada perlengkapan yang harus dipakai, harus dibawa ketika melakukan coplit. Resmi dari KPU. Ya, resmi dari KPU. Dan kadang tidak sendirian, kadang ada pengawas, ya, PKD, ya, atau PPL, orang nyebut ini pengawas lapangan ini yang kadang ikut mengawasi di samping petugas Pantarlih. Yang terakhir Pak, mungkin karena waktu kita juga terbatas ini Pak. Ini kita tahu bersama di tengah pandemi tentu saja akan mempersulit tim dari jajaran pengawasan kita untuk melakukan pengawasan. Nah, seperti apa Pak? Mungkin nanti arahannya kepada jajaran Bawaslu khususnya di tingkat kecamatan maupun desa untuk melakukan tahapan ini Pak. Ya, tentu di lapangan ada berbagai kendala. Satu yang menemukan kendala selama bisa diatasi sendiri, ya, kan ada buku panduan pengawasan. Silakan itu dibaca, dipelajari. Bila tidak paham, tanya pada pimpinan di atasnya. Ya, kalau PKD tentu nanti ke Panwascam. Panwascam bingung ke Bawaslu Kabupaten, bingung ke Bawaslu Provinsi. Silakan, pokoknya semua sebelum turun ke lapangan harus clear. Toh kalau masih menemukan problem, silahkan dikoordinasikan. Problem itu kalau tidak bisa diselesaikan secara langsung, dikoordinasikan ke pimpinan atas. Nah, jangan pernah menyelesaikan problem yang itu di luar kewenangan kita selesaikan. Itu nanti akan menimbulkan problem etik, ya, dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentunya kita tetap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti ya, gugus tugas. Ya, kalau terkait yang menyangkut pandemi, ya, ada kesehatan, misalkan kita temui di lapangan, ini kok ada masyarakat kita coplit suhunya 38, ya, atau malah ada gejala-gejala lain, bisa itu dilaporkan ke tugas setempat, ya. Demikian juga penyelenggara, petugas PPDB, apalagi pengawas yang bersangkutan, kalau sudah merasa nggak sehat, segera periksa, ya, ke pos kesehatan terdekat. Mungkin pesan terakhir Pak untuk masyarakat pada umumnya terkait dengan yang akan kita lakukan tahapan tanggal 15 Juli besok di coplit Pak, ya, silakan. Ya, kepada masyarakat pemilih khususnya di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus nanti akan ada pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2020. Silakan disambut dengan baik para petugas, siapkan KTP elektronik dan kartu keluarga. Pastikan yang mendatangi adalah petugas resmi dengan tanda pengenal, dengan seragam, yang seragam itu adalah dari KPU setempat. Dan
Silahkan memberi informasi seakurat mungkin, paling mutakhir. Misalkan ada perubahan status di anggota keluarga dari sipil ke TNI atau Polri, silahkan dilaporkan. Ada keluarga yang sudah meninggal, segera dilaporkan. Informasi yang mutakhir itu yang akan menjadikan kualitas data ini lebih baik. Sehingga Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Marilah kita bangun kualitas data pemilih sehingga memperkuat penyelenggaraan pilkada yang berintegritas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Amir Nasruddin atas sedikit penjelasan terkait dengan tahapan mutablik ini. Semoga dengan penjelasan yang sedikit itu mampu dipahami oleh masyarakat, khususnya di 3 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, untuk tetap semangat dalam penyelenggaraan pilkada ini serta ikut mengawasi setiap tahapan pilkada 2020. Saya Farudin selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan ngirim bersama Pak. Ya, Bawaslu. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.